Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Puta. Masih jam sahur nih, bentar lagi imsak. Ini masih pakai masker nih, masih masa lockdown. Daerah Jemaah ini masih daerah zona merah. Oke, kita membahas tentang ini ada masalah yang viral yang tentang masalah Syahrini. Ada salah satu YouTuber mak-mak dari Amerika, dia teriak-teriak keluar-keluar, marah-marah dengan Syahrini. Terkuatnya Syahrini dengan si Mr. Loren yang dari Belanda. Mr. Loren ini posisinya sebagai orang tua angkat, hanya sebatas orang tua angkat. Mr. Loren ini merasa kecewa dengan Syahrini karena tidak diundang ke pernikahan Syahrini. Ini ada masalah yang kita tidak tahu antara Syahrini dengan Mr. Loren. Jadi si Lorenta itu mau buka-buka aib si Syahrini ini. Saya sangat heran dengan si aki-aki ini, udah umur 80 tahun, udah kayaknya bau tanah kali ya, bentar lagi. Ini bulan puasa, kayaknya dia orang yang tidak beragama, sehingga dia tidak tahu di mana mereka harus menempatkan, harus merasa menjaga perasaan orang lain. Mas Roland ini saya anggap ini orang yang baper, orang yang takut kehilangan anak angkat, sehingga dia mencari perhatian. Ternyata perhatian itu, apa yang dia omongkan, menjadi bumerang buat dia. Ya, ini banyak orang yang nyinyir, banyak orang nyibir, banyak orang yang marah-marah yang gak jelas tanpa alasan. Mereka semua tidak tahu masalahnya, tidak tahu itu, sehingga dia terpancing dengan emosinya, dengan marah-marah dengan si artis Indonesia nih yang Syahrini. Si Mas Loren ini kan YouTube juga ya, dia punya YouTuber. Dia ingin menaikkan view-nya dengan cara menggiring opini ke orang yang menjadi mangsanya, menjadi barangnya, supaya menaikkan view-nya, supaya namanya dia naik. Aduh, terlalu jauh banget. Ini aki-aki ini udah bau tanah tuh, gayanya tak ampun. Dan ada satu lagi, seorang wanita mama yang dari Amerika Serikat. Dia keluar-keluar, dia marah-marah, dia menjelek-jelekan si Syahrini ini. Padahal dia juga tidak tahu masalahnya. Dia hanya bilang katanya. Ini. Jadi dia juga harus menggiring opini pada supaya view-nya bertambah. Ini orang-orang yang sangat gila. Orang-orang gak punya hati, gak punya perasaan, dengan segala cara menghalalkan segala cara untuk menjadi viral. Nah gitu guys. Tapi ya, yang dia bicarakan itu semua meleset semua tuh, ya kan, meleset. Saya lihat, saya selalu mengikuti beritanya, mengikuti perkembangan berita dari kasus-kasus Syahrini ini. Nah, yang mak-mak ini yang nggak tahu apa-apa, yang asal main gabret aja, itu wajib dilaporkan.
harus ditindak tegas, harus dilaporkan. Ini orang yang nggak beres nih. Dia si Ani, si S, si Sarini, SI. Ya orang nggak tahu apa ya, membuka aib, membuka itu. Woi, negara Indonesia beda sama negara Eropa, bos. Jangan samakan Amerika sama Indonesia. Jangan samakan Amerika dengan Indonesia. Jangan samakan Eropa dengan Asia. Orang Asia beda. Dalam agama, dalam apapun dilarang membuka aib-aib, apalagi membuka aib sendiri aja tidak boleh, apalagi membuka aib orang lain gitu loh. Aib itu suatu yang nggak baik, yang nggak harus ditiru, tidak perlu diumbar-umbar, nggak perlu dikeluarkan kemana-mana. Itu adalah dosa, karena aib itu harus dibungkus. Kalau negaramu udah biasa dengan buka-buka aibnya sendiri, ini udah biasa tuh, lihat contohnya aja. Banyak artis Hollywood itu ya pada kumpul kebo tuh. Dia punya anaknya pacaran kumpul kebo bertahun-tahun. Nah, kita tidak pernah mempermasalahkan kok kumpul kebo. Lo mungkin udah biasa kumpul kebo ya. Tapi di Indonesia kalau sebuah aib kayak gitu nggak perlu dibongkar, nggak perlu. Yang kita itu supaya menjadi inspirasi, menginspirasi adalah suatu kebaikan yang harus kita tiru. Jadi si mama yang namanya Juliet, atau dia orang Amerika asli atau orang Indonesia nikah dengan orang Amerika, soalnya ngomongin bahasa Indonesia. Semoga Anda mendapatkan hidayah dari Allah. Saya harap Allah akan memberi hidayah kepadamu dan menyadari apa yang kamu katakan, apa yang kamu lakukan itu adalah salah. Itu yang salah satu. Anda tidak berhak membuka-buka aib orang lain. Apalagi seorang artis yang tidak kenal sama lo. Siapa lo? Gitu loh. Nah, sekarang udah semua, bayangkan ya, udah clear, udah semua dibuktikan bahwa si Mr. L atau Loren itu berhalusinasi. Ya, dia orang yang tidak tahu diri. Waktu dia datang ke Indonesia kan dia udah di cover sama keluarga Sarini, tinggal di hotel yang bagus seminggu dengan keluarganya, dengan itu semuanya dibiayai oleh si S Sarini. Itu yang tidak tahu diri banget. Yang dia keluarkan, yang di video-video ada di foto-fotonya itu juga tidak benar. Dia tidak berdua, tapi dia rame-rame. Itu udah kelihatan waktu ditayangkan di TV juga, dari kabar dia ke Amerika, pokoknya traveling ke luar negeri lah. Itu semua clear, semua yang dia omongi tidak benar. Bahwa dia tidak berdua, dia banyak orang tuh sama keluarganya. Nah, ini saya berharap si yang menyebar hoax atau mama Juliet itu berharap harus dilaporkan dan harus tegas bahwa dia menistakan agama, jelek-jelekin agama tuh yang dia omongin tentang travel. Tidak ada yang menjual agama, goblok. Semua udah dikelirkan. Sarini udah membayar
menggantikan dengan memberangkatkan umroh beberapa orang. Itu kamu perlu tahu. Itu kamu tidak tahu kan? Kamu harus tahu itu. Semua udah selesai, nggak ada masalah, nggak ada. Jadi biarlah si S sama si R mereka udah menutup masing-masing masa lalu. Semua orang punya masa lalu masing-masing dan semua udah tidak masakan. Sekarang mereka menjalankan sekarang dan masa depan ke depannya, bukan masa sekarang ke belakang tapi ke depan itu. Jadi semua udah menyadarin si Syahrini sama si Reno ini udah membuka lembaran baru lah, kata itu kerennya, membuka lembaran baru hidup berkeluarga. Selama si S sama si R, Reno atau si Syahrini itu menikmatin bahagia dalam keluarganya, enggak ngapain kita yang orang lain ngerungsing belum. Ini kayak si mama ini heran nih, senang lihat orang susah, senang lihat orang menderita ya. Makanya dia keluar-keluar. Tapi Tuhan tidak tidur. Tuhan akan membalas kamu, Juliet. Ya. Tuhan akan membalas kamu nantinya. Dan semoga Tuhan memberi kamu hidayah. Itu ya bukan, jadi harus diganjar dengan hukuman. Dan harus ditindak tegas, tidak boleh ditunda-tunda. Ini dan kakek-kakek itu juga harus tindak tegas. Ujung-ujungnya pasti nangis minta maaf. Yang keselio lah, yang hilaf lah, nggak ada kata hilaf. Yang namanya kata-kata disengaja tuh nggak ada yang namanya hilaf. Nah gitu aja guys, semoga ini jadi pelajaran buat semuanya. Jangan sampai terulang lagi. Kalau ngomong dipikir dulu, jangan asal jebrot, jangan asal nyeletuk. Ini banyak youtuber itu yang nekat-nekat tuh guys. Kayak kemarin tuh kasus tentang si Ferdian, nasi bungkus ngambil dari sampah. Tapi bisa juga jadi motivasi dari daerah Banyuwangi ya, dia memberi nasi bungkus dengan isi uang 1 juta, itu bisa jadi motivasi. Dan banyak yang harus kita menjadikan motivasi yang baik-baik aja. Nah ini ada kasus lagi youtuber perempuan itu yang meremehkan petugas medis, siapa tuh namanya, pengen viral tuh, nekat banget melakukan hal-hal yang bodoh gitu. Benar-benar. Itu juga harus ditindak tegas tuh. Nah, suaminya apa tuh bela-bela tuh, goblok banget. Menjijikan banget tuh orang yang itu harus ditindak tegas. Tidak ada kata-kata hilaf. Namanya disengaja itu tidak ada kata-kata hilaf. Kita semoga penegak hukum menindak tegas setegas-tegasnya. Dan ini jadi pelajaran buat kita semua, jangan sampai jadi terulang lagi. Ya kalau pengen ngetop, pengen viral, melakukan hal yang baik tuh, membantu orang yang membutuhkan, apalagi sekarang lagi pandemi corona COVID-19. Itu banyak orang yang membutuhkan pertolongan. Itu bukan melecehkan kayak gitu, menghina kayak gitu, nggak bisa. Ya kayak kamu yang merendahkan, meremehkan petugas medis, meremehkan virus corona ini. Semoga kamu suatu saat kena virusnya tuh, biar tahu rasa ya. Napasnya ngap, mate. Ya pokoknya harus ditindak tegas, jangan sampai tidak. Ini sesuatu yang udah benar-benar melanggar hukum dan harus dipidanakan. Oke, sampai di sini dulu. Masih ada jam sahur ya.
Selamat menjalankan ibadah puasa. Ini puasa-puasa udahlah, jangan menyebarkan hoax, jangan bikin masalah, jangan bikin itu, kita saling fokus berdoa, meningkatkan ibadah kita. Apalagi kita lagi menghadapi cobaan yang tidak gampang, cobaan yang dianggap berat-berat lah. Ini karena COVID-19 ini kan mengenai lebih dari 200 negara tuh guys. Maka itu harus melek tuh cewek tuh. Udah banyak jutaan orang meninggal karena virus corona. Jutaan orang terinfeksi virus corona tuh harus jangan main-main. Virus ini jangan dimain-mainkan. Banyak masyarakat Indonesia masih belum paham yang namanya virus-virus itu. Kemarin juga ya kita harus menahan diri lah untuk lebaran ini, jangan kemana-mana belanjalah ke supermarket baju ini udah ditunda dulu, sabar dulu ya, sabar dulu, jangan rusak-rusuh, ntar ujung-ujungnya pada kena virus. Kasihan petugas medisnya, orang petugas medis itu perang mati-matian, lo malah mencari masalah. Ini juga harus tegas ke mal-mal, ke itu jangan dilonggar-longgarkan dulu lah. Ini masih Indonesia, masih korbannya masih bertambah, yang meninggal masih belum berkurang, korbannya juga belum berkurang. Jadi janganlah, untuk masyarakat Indonesia tuh harus sadar itu. Jangan main-main sama virus. Apalagi kerjanya virus itu hanya hitungan detik loh menyebarnya itu. Oke, semoga mematuhi peraturan dari pemerintah, diam di rumah, mungkin hidup itu cuci tangan, ya makanan sehat lah untuk melawan virus corona itu. Kita kan harus punya imun yang bagus, kalau enggak ya kita akan kalah. Oke, sampai di sini dulu, udah subuh tuh, habis udah subuh, kita harus menjalankan ibadah puasa, ibadah sholat subuh. Jangan lupa subscribe and like and share-nya. Kita tunggu sampai ketemu di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.